teman-teman, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Jesus, I need you. Yesus, kami butuh Engkau dalam hidup kami. Thank you, Jesus. Oh, be my ender, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Beautiful ashes, you find the weak and contrite heart, shoulder its burdens, and carry it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Say, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Tuhan, kami tahu kami lemah, kami terbatas Tuhan, dan kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri. Kami pun tidak bisa mengandalkan dunia Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Engkau dan Engkau cukup bagi kami. Thank you, Lord. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me,
Hai teman-teman semua, happy Sunday. Beneran gak kerasa kita di bulan kedua di tahun 2021 ini. Waktu memang berjalan begitu cepat ya, dan banyak hal yang telah kita lewati. Dan ini semua membuat kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini begitu singkat. Ya bisa 70 tahun, 80 tahun kalau kita sehat. Yang muda pun bisa berangkat ya. Waktu bergerak begitu cepat, perubahan demi perubahan terjadi begitu saja teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, mari kita gunakan hidup kita yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan. Kalau kalian mengejar prestasi, jelas boleh saja, kejarlah itu. Tapi itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui prestasi kita. Kalau diantara kalian punya talenta, gunakan itu juga untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Amin. Hidup ini tuh sementara teman-teman. Biarkan kita gak hanya memusingkan hal-hal yang sementara, yang fana ini. Kita bisa dipanggil Tuhan kapanpun teman-teman. Oleh karena itu mari kita gunakan tubuh kita yang sudah ditebus Kristus ini sebagai alat bagi kemuliaannya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sejenak tenangkan hati kita dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari Minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus menghidupi Injil Tuhan. Hari ini kalau kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarkan hati kami terbuka Tuhan dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Mampukan kami Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bulan ini kita masuk dalam sermon series baru, yaitu God Redeem His People. Tuhan menebus orang-orang pilihannya. Beberapa waktu terakhir ini kita sudah membahas mengenai kejatuhan orang-orang pilihan Allah. Tapi Tuhan tetap melakukan rencananya melalui orang-orang yang gak sempurna itu juga teman-teman. Oleh karena itu, hashtag Gibeon Church adalah bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perhatikan, jangan cuma stop bukan tempat untuk orang sempurna ya. Tapi lanjutannya adalah, tapi kita sadar dan mau untuk disempurnakan juga oleh anugerahnya. Amin. Dan judul sermon hari ini adalah God Redeems Betrayal. Artinya Tuhan menebus pengkhianatan. Wah, topiknya ini menarik ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita membahas topik ini lebih dalam, semua teman-teman di sini pasti punya kenangan waktu masa kecil kalian. Entah itu kenangan yang menyenangkan atau kenangan yang menyedihkan ya. Aku percaya semua kenangan itu pasti menyisakan sebuah ingatan yang kuat di dalam pikiran kita. Kita bisa ingat secara kronologisnya, ingat tempatnya, gimana settingnya waktu itu. Bahkan kita bisa ingat percakapan kita dengan orang-orang yang ada dalam kenangan itu. Waktu kita ngobrol dengan teman kita, orang tua kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kalian suka dengan sport, kalian pasti benar-benar ingat pertama kali kalian mencetak sebuah poin atau gol atau apapun. Dan akhirnya kalian memenangkan pertandingan itu. Wah, ingatannya pasti sangat fresh banget, vibes-nya, euforianya, kemeriahannya, terusan dengan teman-teman yang memberikan ucapan, wah selamat ya, wah pasti sangat menyenangkan dan aku yakin kalian pasti ingat. Begitu juga dengan sebuah ingatan yang menyakitkan, biasanya ingatan tentang yang menyakitkan atau menyedihkan itu juga begitu kuat. Buktinya banyak orang mengalami efek trauma tentang suatu hal. Itu adalah bukti ingatan tersebut begitu kuat. Misal, kalau kalian pernah difitnah sama teman, atau digosipin, atau bahkan dikhianati atau disalah mengerti oleh sahabat kalian. Hari ini, topiknya menarik. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Yusuf. Yusuf adalah seorang yang mengenal hari-hari penuh dengan penderitaan, sakit hati, dan kesedihan. Sementara di satu sisi ayahnya yaitu Yakub, ingatkan kalian ya, Yakub begitu menyayangi dan mengasihi Yusuf dengan cinta. Tapi saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. Karena mereka cemburu, mereka memiliki kepahitan. Itu akhirnya mereka mengkhianatinya dan menjualnya sebagai budak. Kemudian mereka memberitahu ayah mereka
bahwa Yusuf sudah mati. Padahal saudara-saudara Yusuf itu membuang Yusuf ke sumur kering di padang dan meninggalkan dia di sana. Ini sebuah awal penderitaan Yusuf. Kehidupan Yusuf akan menjadi sebuah rangkaian suatu peristiwa sulit kepada peristiwa yang lain. Jadi panjang ceritanya. Jadi ini aku berusaha jelasin secara cepat, tapi aku yakin kalian pasti dapat poinnya. Pengkhianatan saudara-saudara Yusuf menyebabkan perbudakan yang dialami Yusuf di Mesir. Dan itu menyebabkan Yusuf akhirnya berakhir di penjara. Nah, kenapa sih segitu bencinya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf? Oke, lebih jelasnya kita akan baca sama-sama dari kitab Kejadian 37. Kalian simak bareng-bareng ya. Kali ini aku baca ayat 3-8. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Di awal Kejadian 37 jelas sekali bahwa Yakub mengulangi dosa atau kesalahan yang sama, yaitu dosa pilih kasih atau favoritisme. Di masa lalu kita udah belajar Yakub lebih menyukai siapa teman-teman? Rahel, betul, daripada Lea. Dan sekarang dia lebih menyukai Yusuf daripada putranya yang lain. Yusuf pun memang terlihat sangat menikmati posisi itu, disayang, dikasihi. Dan dia tidak menyadari kekesalan yang dialami oleh saudara-saudaranya. Jujur aja ya teman-teman, ini kan menjadi problem rumah tangga sampai saat ini. Anak selalu bertengkar gara-gara masalah ini. Misal, papa lebih sayang sama kakak, papa nggak sayang aku. Mama lebih sayang koko, lebih sayang Cece. Atau mama lebih sayang adik daripada aku. Aku merasa kurang diperhatikan. Aku ngerasa kurang disayang. Sering ya dengar-dengar kata-kata seperti ini ya teman-teman ya. Aku berdoa itu nggak terjadi di kalian atau keluarga kalian. Kalaupun itu terjadi di keluarga kalian, ya kalian perlu berdoa kepada Tuhan supaya anugerahnya terus menopang kalian dan keluarga kalian teman-teman. Teman-teman perhatiin, menarik. Problem seperti itu ternyata sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Dari zaman Abraham sampai zaman Yakub, dosa ini tetap masih ada hingga saat ini. Ini adalah wujud dari konsekuensi dosa yang dilakukan manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia itu telah mengalami sebuah kerusakan total, kebobrokan total, kebobrokan secara moral. Sehingga dosa ini terus berlanjut. Perlakuan khusus Yakub terhadap Yusuf mengakibatkan bencana bagi putra Yakub yang lain. Kakak-kakak Yusuf akhirnya membenci Yusuf. Dan Yusuf itu tidak cermat memahami sebuah situasi ya. Dia itu udah tahu kalau dibenci atau gak disukai. Kok malah menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Kayak gak tahu diri gitu loh ya. Jadi tambah dimusuh gitu loh ya. Kita baca lagi Kejadian 37 ayat 6. Oke, simak ya teman-teman. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Wah, makin muntap ini teman-teman. Wah, ini Yusuf cari gara-gara ya. Wis tahu dibenci,
tambah cerita mimpi kayak gitu. Bukannya saudaranya tambah seneng, jelas dia makin dibenci oleh saudaranya. Dia tetap menceritakan mimpinya. Kita lompat kejadian 37, 9-11. Ini lanjutannya, oke? Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jelas sekali Yakub tidak berusaha menyembunyikan favoritismenya kepada Yusuf. Terbukti dia memberikan Yusuf itu jubah warna-warni dan putra-putra yang lain gak diberikan itu. Itu merupakan simbol yang nyata dari cinta yang dimilikinya dari putra yang lahir dari istri kesayangannya, yaitu Rahel. Itu juga menarik perhatian ya teman-teman ya. Itu menarik kecemburuan dari putra-putra yang lain. Jubah ini mungkin lebih dari sekedar hadiah untuk anak kesayangannya. Itu adalah sebuah asumsi dari saudara-saudaranya, menandakan pilihan Yakub atas Yusuf untuk memimpin keluarga setelahnya. Mungkin Yakub memilih Yusuf itu untuk kehormatan ini dengan alasan bahwa dia adalah putra sulung Rahel, wanita yang dicintai Yakub. Yusuf adalah anak sulung yang benar-benar diperhitungkan Yakub. Jadi Yakub itu sangat favorit sama Yusuf ya teman-teman. Ini terbukti. Yakub menempatkan Yusuf sebagai pengawas atas saudara-saudaranya itu dan membuat kebencian itu begitu mengakar di hati saudara-saudara Yusuf dan mereka sangat iri. Kecemburuan dan amarah saudara-saudaranya telah benar-benar merasuk dan berakar di pikiran dan hati mereka. Dan situasi menjadi semakin genting. Tinggal ya percikan api sedikit aja maka amarah mereka langsung meledak. Walaupun di ayat 10, sekalipun Yakub menegur Yusuf untuk memberi kesan bahwa sekalipun Yusuf adalah anak kesayangan, Yusuf tidak lepas dari disiplin. Itu tidak menghilangkan kesan positif bagi saudara-saudara Yusuf yang lain. Kalau aku boleh menggambarkan dalam kondisi saat ini itu kayak gini ya teman-teman ya. Aku pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh kalian. Gini teman-teman. Ya adikku kalau salah dimarahin juga sih. Tapi kalau papa marah sama adikku itu beda. Gak kayak papa marah sama aku. Aku salah dikit aja papa atau mama marahin aku banget. Tapi kalau adikku itu salah walaupun salahnya lebih fatal, itu marahnya gak kayak marah ke aku. Lah pernah denger gak ucapan kayak ini teman-teman? Itu memang yang terjadi di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu terjadi hampir di setiap keluarga. Favoritisme tidak pernah bisa dibenarkan. Favoritisme adalah dosa. Dalam konteks ini Tuhan memiliki rencana untuk Yusuf. Tapi Tuhan juga punya rencana untuk anak-anak laki-laki yang Yakub miliki yang lain. Di sana Mesias datang. Garis keturunan Mesias tidak turun dari garis keturunan Yusuf, tapi Yehuda. Di sini kita tahu Tuhan memanggil kita itu untuk menghargai setiap orang dan untuk mencintai setiap orang tanpa memihak. Secara manusiawi kalau kita tahu bahwa kita itu kurang dicintai, ini menimbulkan rasa sakit, kebencian dan perselisihan teman-teman. Perjalanan dari mimpi Yusuf kepada pemenuhan rencana Tuhan itu tuh berlangsung panjang dan sulit. Tapi ini penting bagi kita untuk melihat bagaimana mimpinya itu menjadi penutup di kitab Kejadian. Akhirnya rencana Tuhan adalah memberkati seluruh dunia melalui keturunan Abraham dan mimpi Yusuf itu memberikan gambaran sekilas tentang rencana Tuhan yang membuahkan hasil di kitab Kejadian yang di akhir. Kita akan belajar sama-sama. Di sini melalui peninggian Yusuf atas saudara-saudaranya dan ayahnya, Tuhan tidak hanya akan menyelamatkan Israel, tapi dia juga akan menyelamatkan kelompok orang yang di sekitarnya.
teman-teman. Terlepas dari penderitaan yang dialami Yusuf, Allah akan menggunakan keadaan yang mengerikan untuk meninggikan Yusuf dan menyelamatkan keluarganya dan bersama dengan orang yang lainnya, teman-teman. Tuhan ini seperti memberikan wahyu, memberikan mimpi pada Yusuf tentang rencananya yang akan terjadi. Saudara-saudaranya Yusuf tidak menyukai rencana Tuhan tersebut. Karena kok melalui Yusuf, kok enak banget. Tapi itu menunjukkan cara Tuhan akan menyelamatkan mereka dari kelaparan dan kematian. Karena di sisi lain, saudara-saudara Yusuf sudah dibutakan dengan kecemburuan, dibutakan dengan kebencian dan perselisihan. Di ayat 18-22 mereka pun ingin membunuh Yusuf. Tapi untungnya Ruben, kakak tertua itu menghalangi rencana pembunuhan Yusuf. Kalian bisa baca sendiri karena kalau baca semuanya panjang banget, nanti baca ayat doang. Aku memparafrasa aja supaya kalian bisa mengerti. Singkat cerita, dan akhirnya mereka tidak jadi membunuh Yusuf. Tapi sebenarnya mereka semua itu telah gagal menjadi saudara yang baik. Karena sebenarnya mereka itu sudah membunuh Yusuf di dalam hati mereka. Kita sama-sama ya, kita loncat di perjanjian baru dalam Injil Matius 5 ayat 21-22. Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata, ini adalah Yesus, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jelas sekali teman-teman bahwa dalam perjanjian baru dicatat kalau kamu sudah marah terhadap saudaramu atau kamu marah dengan sesamamu, itu sudah sama saja dengan membunuh. Kalau kita mau jujur teman-teman, mungkin kalian yang menonton khotbah ini gak pernah bunuh orang, gak pernah menyakiti orang. Tapi berapa banyak, berapa sering kita itu marah terhadap saudara kita. Kita benci terhadap sesama kita. Halo teman-teman, di sini kita perlu bertobat bersama-sama. Kita kembali pada cerita Yusuf. Kita mungkin melihat Ruben sebagai pahlawan. Tapi sebelum kita memuji tindakan Ruben, tetap tindakan Ruben tidak bisa dibenarkan karena menganggap Yusuf sebagai penghalang. Loh, padahal itu saudaranya, loh, kok dipikir penghalang? Ya apa Ruben itu? Jadi dia nggak baik-baik amat. Dan pada akhirnya mereka menjual Yusuf sebagai budak. Saudara-saudara Yusuf menyusun rencana jahat, tapi Tuhan perhatiin bekerja untuk kebaikan. Bahkan kecemburuan dan kepahitan saudara-saudara Yusuf itu dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Nah, ini Tuhan itu jadi semua bisa dipakai Tuhan, tapi mau dipakai Tuhan dalam rencana jahat atau rencana baik, ya jangan ngomong wah, yang penting dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan versi apa dulu, teman-teman? Ya, itu perlu kita perhatikan. Ini sedikit selingan ya. Menariknya, Tuhan justru melakukan pembalikan untuk rencana penebusan dengan menggunakan Yusuf yang mereka buang, yang mereka jual sebagai budak untuk akhirnya mempertahankan mereka di negeri asing. Nanti di sermon berikutnya kalian akan belajar. Yusuf harus pergi di Mesir untuk berdiri di hadapan Firaun. Sampai di sana dia menggunakan kemampuan yang diberikan Tuhan, yaitu menafsirkan mimpi untuk membantu Firaun mempersiapkan diri, mempersiapkan kerajaannya untuk menghadapi kelaparan yang akan datang. Tuhan menggunakan dosa saudara-saudara Yusuf ketika mereka menjual Yusuf dalam perbudakan. Tuhan memposisikan Yusuf untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudara itu mencaci dia, tapi siapa sangka orang yang mereka buang akhirnya itu menyelamatkan mereka, dan melalui saudara-saudaranya itu ternyata Mesias dilahirkan dari keturunan saudara-saudara Yusuf yang telah berbuat jahat kepada Yusuf. Ini luar biasa sekali teman-teman. Ini kayak Tuhan itu kayak nggak tahu, justru kok orang jahat dipakai sama Tuhan. Itu sebenarnya adalah lambang dari kita semua teman-teman. Kisah Alkitab itu kita nggak bisa cuma melihat sebuah narasi, cerita doang. Tapi kita harus melihat sebuah benang merah bahwa ini adalah lambang sebuah gambaran tentang penebusan Kristus di masa depan. Singkat cerita, sampai pada
hari akhirnya saudara-saudara Yusuf itu tunduk kepada Yusuf seperti yang dimimpikannya. Jadi akhirnya Yusuf menjadi pemimpin, menjadi orang dua di Mesir. Apa Christ connection atau gospel connection pada kisah Yusuf hari ini? Yusuf adalah putra kesayangan ayahnya yang dikhianati oleh saudara laki-lakinya sendiri dan dijual sebagai budak. Yesus adalah putra terkasih Bapa yang dikhianati oleh miliknya, yaitu semua dari kita semua. Dan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, kita nggak jauh beda sekali lagi dari saudara-saudara Yusuf. Kita semua pengkhianat, tapi kabar baiknya Allah yang penuh kasih memberikan kita anugerah sehingga kita beroleh pengampunan. Amin teman-teman. Ini adalah good news. Perhatikan ya teman-teman, sebagai kesimpulan dan aplikasi sederhana yang bisa kita tangkap melalui kisah Yusuf hari ini adalah banyak orang Kristen memiliki pemikiran yang salah bahwa jika Tuhan menyertai kita, maka tidak ada hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Kita kadang langsung ingat ayat seperti Roma 3:31, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Nah, itu cuma comot aja ya. Di sini seolah-olah kayak dijanjikan kehidupan tanpa kesulitan. Nah, itu cuma asal comot tanpa melihat ayat selanjutnya. Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya itu mengatakan bahwa kita itu akan mengalami penderitaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan banyak rintangan yang lain. Tapi perhatiin, di sana juga dijelaskan, kita akan baca dulu Roma 35:39. Oke, kita simak sama-sama ya, biar kita nggak gagal paham. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Luar biasanya perhatiin, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, walaupun kalian di rumah nggak apa-apa kok, tepuk tangan di depan layar itu nggak konyol, tapi ini adalah kita membuktikan kita meresponi apa yang kita dengarkan. Amin. Sangat jelas sekali. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya, bukan karena Dia melindungi kamu dari hal-hal buruk, tapi melainkan Dia itu ada di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun. Dia itu berjalan bersama kita, dan kita itu aman dalam penyertaannya. Seringkali itu, kalau mau jujur, kita tergoda mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan menyertai kita atau tidak, terutama saat situasi yang nggak enak. Tapi Alkitab meyakinkan bahwa tidak pernah Dia meninggalkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Mestinya harapan kita itu bukan pada Tuhan yang mencegah hal-hal buruk terjadi pada kita, tetapi harusnya pengharapan kita itu terletak pada Tuhan yang menyertai kita dalam hidup maupun mati. Tuhan memastikan bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih-Nya di dalam Kristus. Dalam cara yang jauh lebih besar, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan untuk mempersiapkan kita di masa depan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan agar kita sesuai dengan gambar Kristus. Itulah mengapa kadang Dia tidak selalu menyelamatkan kita dari kesulitan dan penderitaan. Nah, ini doktrin Kristen sejati ya kayak gini, bukan asal happy-happy ya teman-teman. Tapi sebaliknya, Tuhan itu membiarkan kita dilatih oleh masa-masa sulit, kesusahan, sehingga kita dapat menjadi orang yang dipersiapkan bagi Dia. Menjadi orang-orang yang gak take it for granted akan anugerahnya. Kita benar-benar menghargai anugerahnya. Kita baca sama-sama Roma 8:28.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, kita melihat kebenaran ini dalam kehidupan Yusuf. Dia sangat menderita di tangan saudara-saudaranya, bahkan waktu di Firaun, di Mesir dia sempat dipenjara. Tapi Tuhan menggunakan peristiwa ini dalam hidup Yusuf untuk mempersiapkan Yusuf untuk perannya di masa depan. Sebagai orang percaya, Tuhan telah memanggil kita untuk tidak pasif ketika menghadapi dosa dan hal-hal yang menggoda kita. Satu sisi kita juga perlu berani, kita perlu berdiri untuk kebenaran. Bahkan jika kita kalah jumlah, kita tidak boleh seperti Ruben yang justru kompromi, menyelamatkan kehormatan untuk menutupi kebenaran. Nggak usah dibunuh lah, dijual aja, yaitu sama aja, itu posisi yang abu-abu. Kita harus memisahkan yang benar dan yang salah dengan jelas dan tegas. Kita perlu menghormati Kristus atas segalanya. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan dan mempercayai kebaikannya dan rencananya, teman-teman. Kita mungkin nggak mampu, tapi biarkan Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada diri kita. Kita nggak akan pernah sanggup kalau kita dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, sekali lagi, mari kita semua itu bersandar pada anugerah-Nya yang sudah menyelamatkan kita. Kalau Dia itu sudah menyelamatkan kita, aku percaya sekali Dia juga akan menuntun hidup kita sampai pada akhirnya kita tetap memegang iman kita kepada Yesus. Kita nggak ada yang sempurna. Kita semua punya kelemahan. Yusuf bukan satu-satunya contoh yang sempurna. Kita nggak bisa melihat Yusuf. Yusuf juga jatuh dalam dosa. Mungkin dia sedikit sombong, sedikit gaya. Biarlah kita hari ini terus memandang Kristus karena Dia yang menuntun iman kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Mari teman-teman, kita semua pandang salib Kristus. Sejenak tenangkan waktu kalian. Aku kasih waktu pada kalian untuk bertobat, untuk mengambil saat teduh juga. Tenangkan hati kita. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Seringkali kami mungkin jatuh dan bangun dalam dosa Tuhan. Sering kami juga mengambil posisi yang abu-abu. Kami takut berpendapat, padahal kami tahu kebenaran. Seringkali kami tergoda untuk meragukan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pakai kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Biar hidup kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Hidup kami soli Deo Gloria Tuhan. Melalui talenta kami, melalui sekolah kami, apapun yang Engkau percayakan dalam hidup kami, biar kami tidak berpusat pada diri kami, tapi hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Aku berdoa buat teman-teman di sini yang punya mimpi, yang punya keinginan, biarkan semua cita-cita kami itu bukan berorientasi pada diri kami, tapi supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya banyak jiwa dimenangkan demi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Kalau teman-teman tempat ini ada pergumulan atau masalah atau apapun, Tuhan tidak selalu menyediakan hal yang baik, yang sesuai dengan keinginan kita, tapi Dia selalu menyertai kita. Biarkan kami selalu kuat Tuhan, karena Engkau yang menopang kami, anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman, kalian udah melihat tayangan ini sampai selesai. Jangan skip-skip ya teman-teman. Happy Sunday sekali lagi. Sampai jumpa minggu depan. Dan kalau kalian ada permohonan doa, kalian bisa scan barcode atau mengakses link yang ada di layar kalian. Kita akan mendoakan kalian semua, kita akan mendukung. Kalau kalian butuh sharing, jangan sungkan untuk datang ke CG Leader kalian atau ke teman-teman yang kalian percaya di dalam Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk terus membaca daily devotional yang sudah diberikan oleh kakak-kakak pembina kalian. Oke, sampai jumpa minggu depan and God bless you.